Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Wulandari, NIM 118210006, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah semester 7. Di sini saya akan membuat video untuk tugas akhir mata kuliah studi kelayakan bisnis semester 7. Yang saya ketahui dari belajar studi kelayakan bisnis, yang pertama adalah memanfaatkan dari mempelajari studi kelayakan bisnis itu sendiri. Manfaat dalam mempelajari studi kelayakan bisnis yaitu ada 3. Yang pertama adalah manfaat finansial, maka mencapai keuntungan. Jadi seorang pengusaha itu dapat mencapai keuntungannya dalam membuka usaha. Yang kedua itu adalah manfaat ekonomi nasional, maka dalam membuka usaha membuka peluang besar untuk penstabilan ekonomi nasional. Yang ketiga ada manfaat sosial, maka membuka lapangan pekerjaan. Dalam membuka usaha maka banyak sekali orang-orang di sekitar yang andil dalam membuka usaha kita. Selanjutnya membahas tentang diferensiasi. Yang saya ketahui tentang diferensiasi adalah penyusutan, di mana di sini digunakan untuk menghitung nilai biaya aktif setiap barang aktiva per tahunnya. Nah, seperti kita membeli mobil atau membeli kendaraan yang mungkin masa periode akhirnya adalah 5-6 tahun, kita beli dengan nilai 500 juta rupiah. Maka di 500 juta rupiah itu kita hitung penyusutannya selama periode 5 tahun itu. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah time flow of money, yaitu adalah nilai waktu dan uang. Dimana di sini konsep finansialnya adalah nilai mata uang sekarang akan lebih besar dibandingkan waktu yang akan datang dengan jumlah mata uang yang sama. Jadi contohnya adalah 50.000 uang sekarang nilainya akan lebih besar dibandingkan 3-4 tahun ke depan untuk nilai 50.000. Dengan mata uang yang sama, dengan jangka waktu yang berbeda, maka nilainya akan berbeda. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang bauran pemasaran atau marketing mix, yang dimana pembahasan ini mengenai tentang strategi pemasaran untuk bersaing dan dapat memenangkan persaingan di ranah pasar. Yang di sini dibahas tentang persaingan sehat ya, maka kita harus mempelajari strateginya. Karena yang kita tahu bahwa di satu pasar yang besar dan luas itu tidak hanya satu orang menjual satu produk. Terkadang banyak sekali produk yang sama dijual dengan orang yang berbeda. Maka kita perlu mempelajari strategi agar kita dapat bisa memenangkan dan dapat bisa bersaing dengan sehat di dalam pasar itu tersendiri. Yang selanjutnya kita bahas adalah aspek produksi dan operasi yang terbagi menjadi 2 manajemen. Manajemen produksi adalah seperti produksi minyak, susu, air yang berbentuk nyata. Sedangkan manajemen operasi yaitu adalah manajemen operasi jasa yang dirasakan oleh seseorang yang tidak nyata wujudnya. Dalam manajemen produksi operasi terdapat input, transformasi, dan outputnya. Inputnya itu sendiri saya beri contoh seperti susu kedelai yang difermentasikan, dikelola, dimasak, dan dikemas menjadi susu kedelai, yaitu adalah outputnya. Nah, di sini adalah proses dari manajemen produksi dan operasi itu sendiri. Terdapat input, transformasi, dan outputnya. Ini adalah tentang aspek keuangan, di mana aspek ini digunakan untuk memberikan nilai secara keseluruhan ke suatu perusahaan dalam memberikan gambaran keuangan. Dan di sini juga memberikan gambaran kepada pengusaha tentang keuangan, keuntungan suatu perusahaan itu sendiri. Maka aspek keuangan ini sangatlah penting dipelajari untuk kita sebagai mahasiswa ekonomi dalam membangkitkan gairah untuk membuka usaha. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah tentang cost of capital atau biaya modal. Di sini adalah hal yang sangat krusial untuk kita bahas tentang pengusaha, karena memang yang diinginkan pengusaha dalam membuka suatu usaha adalah pengembalian modal itu kembali dan mendapatkan keuntungan. Maka
Di setiap suatu usaha itu adalah menghitung modal untuk membuka suatu usaha sangat penting. Seperti kita ingin membuka usaha bakery, maka kita harus menghitung modalnya terlebih dahulu dan berapa jangka waktu kita untuk mengembalikan modal itu, dan akhirnya kita mendapatkan keuntungan yang dapat kita nikmati berjangka panjang. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.